Air adalah senyawa yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi, tak terkecuali manusia. Tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 75% air, tergantung dari ukuran badan. Manusia dan makhluk hidup lainnya tak bisa hidup jika tidak ada air. Bahkan, secara lebih luas, bumi juga tidak akan berfungsi dengan semestinya jika seandainya air tidak tersedia. Di permukaan bumi, 70%-nya ditutupi oleh air. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik air tersedia di bumi. Air biasanya diperoleh, salah satunya melalui sumur yang memiliki sumber mata air dengan volume yang cukup melimpah. Sejarah mencatat, keberadaan sumur memiliki peranan penting bagi kehidupan. Dan karena sejarah awalnya, bahkan ada sumur yang dianggap suci seperti sumur Zam-Zam, atau bahkan terkutuk seperti sumur Barhut. Yang akan kita bahas ini ialah sumur Barhut. Sumur terkutuk yang dijuluki sumur neraka oleh penduduk setempat karena reputasinya yang misterius dan menakutkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tak terdapat bekas air di dalamnya. Hadis riwayat At-Tabrani radhiyallahu anhu. Menurut pandangan ulama Islam, hadis ini ialah hadis yang dikategorikan sahih, sehingga tak perlu diragukan lagi kebenarannya. Sumur Barhut adalah sumur yang disebut terletak di Provinsi Hadramaut, tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah Nabi Hud. Jika menggunakan kendaraan, tempat ini dapat ditempuh dengan perjalanan kira-kira 2 jam dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut, dengan lintasan arah menuju Provinsi Mahroh, Yaman Selatan. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno bermakna kota bangsa jin. Sebagai informasi tambahan, bahasa Himyar kuno ialah bahasa yang berasal dari sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman. Alasan penamaan Barhut adalah lantaran pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini pun dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, salah seorang ulama kota Tarim Hadramaut yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut, dan karena memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut. Terdapat ciri-ciri yang membedakan sumur Barhut dengan sumur lainnya, seperti munculnya asap berbau busuk, air yang kotor dan hitam pekat, serta lubang sumur yang amat dalam. Menurut para peneliti, sumur ini memiliki mulut atau pintu masuk berbentuk bulat kira-kira sepanjang 30 meter pada permukaannya, dan memiliki kedalaman sekitar 376 kaki atau sekitar 112 meter. Menurut Salah Babair, Direktur Jenderal Survei, Geologi, dan Otoritas Sumber Daya Mineral Mahra, sumur itu hanya memiliki sedikit oksigen dan tidak ada ventilasi di dalamnya. Konon, dikisahkan ada orang-orang yang mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam sumur tersebut. Syekh Muhammad bin Makram, penyusun kitab Lisanul Arab, menyatakan bahwa pada malam hari, suhu sumur tersebut terasa lebih panas dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dijelaskan bahwa sumur Barhut dijadikan tempat berkumpulnya roh orang kafir. Dalam kitab tersebut diterangkan, dahulu kala ada seorang kaya yang akan menunaikan ibadah haji. Saat kepergiannya ke Arafah, ia menitipkan uang sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal saleh dan amanah. Ketika ia pulang dari haji, ia pun bermaksud ingin mengambil kembali uang yang dititipkannya itu. Namun sayangnya, orang saleh tersebut telah meninggal dunia, sedangkan keluarga orang saleh tersebut tidak ada yang mengetahui di mana tepatnya uang itu disimpan. Si kaya itu pun memutuskan untuk bertanya kepada ulama yang ada di Mekah. Oleh mereka,
Ia disarankan ketika tiba di tengah malam agar turun ke tepi sumur Zam-Zam dan memanggil nama yang dimaksud. Jika ia ahli surga, maka akan ada jawabannya di sana. Setelah dilakukan, ternyata nihil. Ia pun datang kembali kepada ulama tersebut untuk menceritakan hal itu. Para ulama mengatakan bisa jadi orang itu bukan ahli surga, lalu meminta si kaya agar pergi ke sumur Barhut yang ada di negeri Yaman. Dikatakan sumur itu adalah tepi jurang neraka. Di tengah malam, berdirilah di sana dan panggil namanya. Setelah mendengar itu, ia pun pergi ke Yaman dan melaksanakan apa yang dinasihatkan. Sesampainya di sana, ia panggil nama orang yang dimaksud. Barulah di sini ternyata ada jawabannya. Setelah ditanyakan, orang yang dikenal saleh pun menerangkan uang pria itu ia simpan di dalam tanah di samping rumahnya. Galilah tanah itu, kau akan menemukan uang tersebut, katanya. Si orang kaya ini pun bertanya dengan apa yang mengganggu pikirannya. Mengapa Tuan ada di sini? Padahal selama ini kami mengenal Tuan sebagai orang yang saleh. Ia pun menjawab, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Selain dari kisah ini, ada juga cerita mistis yang berkembang dari mulut ke mulut masyarakat Yaman terkait sumur Barhut, sehingga cerita tersebut sampai ke telinga orang-orang di luar negara Yaman. Orang-orang meyakini dasar sumur Barhut dipenuhi jin dan merupakan pintu gerbang menuju neraka. Sebagian orang di sana juga percaya, jika terlalu dekat dengan lubang, maka sumur ini bisa menarik orang masuk ke dalamnya. Konon, dikisahkan pernah ada serombongan musafir yang melintasi wilayah yang tak jauh dari lokasi sumur itu berada. Karena perjalanan jauh yang mereka tempuh, para musafir ini kelelahan dan mereka juga kehabisan bekal minum untuk perjalanan mereka. Kemudian mereka beristirahat di lokasi tersebut karena mereka kehausan. Mereka akhirnya mencari air untuk mereka minum. Tatkala mereka mencari air, sampailah mereka ke mulut sumur tersebut. Karena melihat sumur itu begitu dalam, mereka pun menyuruh salah seorang dari musafir untuk masuk ke dalam sumur itu menggunakan seikat tali yang dipegang oleh teman-temannya dari atas sumur. Dan turunlah orang ini dengan membawa bejana untuk menampung air. Namun, ketika ia sudah di dalam sumur, ia langsung berteriak-teriak, meminta agar secepatnya dikeluarkan dari dalam sumur tersebut. Mendengar teriakan orang tersebut, teman-temannya pun langsung bergegas menariknya ke atas sumur. Tapi ketika talinya sudah sampai ke atas, mereka tidak mendapati apa-apa selain hanya kepala dari temannya yang tersisa, yang terikat di tali tersebut, sedangkan badannya sudah tidak ada lagi. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, sumur ini pertama kali dijelajahi oleh penjelajah Gua Oman pada 15 September 2021. Sebelum tim Oman ini terjun, tak ada yang berani memasuki sumur itu karena tidak adanya peralatan yang memadai, plus banyaknya cerita horor yang berkembang seputar sumur Barhut ini. Namun, cerita-cerita seram ini tak mengurungkan niat ilmuwan untuk menjelajahi isi sumur. Beranggotakan 8 orang, mereka menuruni ke dalam lubang sumur tersebut. Setelah sampai ke dasar sumur, didapatilah kalau sumur ini memiliki kedalaman kira-kira 112 meter dan menjadikannya sebagai ekspedisi pertama di sumur neraka. Setelah video ekspedisi tersebut dirilis, tak menunjukkan satupun keberadaan makhluk yang menakutkan. Faktanya, para penjelajah tidak menemukan jin atau pintu masuk neraka seperti yang diceritakan warga. Para penjelajah justru menemukan mutiara gua warna-warni yang merupakan endapan kalsium bulat yang terbentuk dari tetesan air selama ribuan tahun. Selama berjam-jam di dasar sumur, mereka hanya melihat populasi ular yang berlimpah, serta bangkai burung dan hewan lainnya yang tak mampu bertahan hidup di kondisi lingkungan tersebut. Di dalamnya mereka juga mendapati sumber air yang sangat jernih, sehingga mereka juga meminumnya dan tidak terjadi apa-apa di tubuh mereka. Kami merasa akan menemukan keajaiban baru dan bagian dari sejarah Yaman. Muhammad Al-Kindi,
Profesor Geologi Universitas Teknologi Jerman di Oman, memberitahu alasannya kepada AFP. Kami mengumpulkan sampel air, bebatuan, tanah, dan beberapa bangkai binatang, tapi belum dianalisis. Tim Al-Kindi berencana untuk menerbitkan temuan mereka, yang mungkin bisa memberikan penjelasan tentang pembentukan dan ekosistem sumur yang unik. Dengan adanya ekspedisi ini, membuat misteri tentang sumur yang diyakini sebagai sumur Barhut di Yaman mulai terkuak. Temuan dari para peneliti adalah sebuah sejarah berharga bagi negara Yaman dan masyarakat dunia pada umumnya. Namun sayangnya, dengan adanya temuan ini, membuat sebagian orang mulai meragukan hadis Nabi SAW. Bahkan, ada juga dari kalangan Muslim yang berpandangan bahwa hadis yang kita sebut di awal tadi ialah sebuah hadis palsu yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya pandangan ini sangat keliru, karena sudah jelas bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang telah diakui kesahihannya oleh para ulama. Hadis tentang air sumur Barhut ialah seburuk-buruk air diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, seorang imam yang sangat alim dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis yang terpercaya. Dalam sebuah sesi tanya-jawab, Yahya Zainul Ma'arif atau yang akrab dipanggil Buya Yahya, seorang ulama karismatik Indonesia, menjelaskan terkait hal ini. Beliau menerangkan, memang benar jika Nabi menyebutkan bahwa sumur Barhut ini ialah sumur yang terletak di Hadramaut, Yaman. Tapi, Nabi tidak menentukan bahwa sumur itulah yang bernama sumur Barhut. Menurut Buya, Nabi tidak pernah menunjuk sendiri kalau sumur yang diyakini orang-orang ialah sumur Barhut memang benar itulah sumur Barhut. Sehingga memungkinkan pandangan orang-orang yang meyakini jika itulah sumur Barhut bisa saja keliru. Dan mungkin juga bahwa itulah sumur Barhut yang sebenarnya. Yang jelas, kita sebagai Muslim hanya diwajibkan mempercayai hadis tersebut. Karena Nabi tidak pernah menunjuk langsung di mana tepatnya sumur Barhut berada. Bisa saja sumur Barhut yang disebut Nabi Muhammad SAW ialah sumur yang berbeda dari sumur yang dikenal orang-orang di zaman sekarang. Mengingat Hadramaut ialah sebuah wilayah yang sangat luas. Penjelasan Buya Yahya ini akan lebih mudah kita pahami dengan sebuah ibarat. Kita ambil contoh Masjid Al-Aqsa. Saat mendengar nama Masjid Al-Aqsa, yang terbayang dalam benak kita ialah masjid dengan kubah berwarna emas di Palestina. Padahal ini adalah pemahaman yang keliru. Karena Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya ialah masjid berkubah berwarna biru kehitaman, bukan yang berwarna emas. Walaupun terletak di negara ataupun bahkan pada lokasi yang hampir berdekatan, namun kedua masjid ini jelas berbeda. Kubah Masjid Al-Aqsa ialah yang berwarna biru tua, sementara yang berkubah kuning keemasan ialah kubah Sakhrah atau Dome of the Rock. Begitulah kira-kira maksud penjelasan Buya Yahya. Walaupun terdapat ketidaksesuaian antara kabar dari hadis dengan penemuan ilmiah, kita tidak bisa menyalahkan perawi hadis, apalagi sesuatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena beliau disifatkan Allah sebagai manusia yang tidak pernah keliru dalam menyebutkan atau memperbuat sesuatu. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyebutkan sesuatu kecuali apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insya Allah.